Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 Januari 2021, Rabu, Pekan Biasa ketiga, disusun oleh Frater Domingo Barros SVD dan dibawakan oleh Bruder Hermanufa SVD. Selamat mendengarkan. Mari batang lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, umat Kristus. Bacaan dari Injil Markus, bab 4, ayat 1 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi Danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akal. Hal yang lain
sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Hatimu, Tempat Bertumbuhnya Sang Sabda. Bacaan Injil hari ini memberi penjelasan tentang arti perumpamaan penabur benih. Benih yang jatuh di berbagai tempat memiliki arti yang berbeda-beda. Benih yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan mereka yang berminat pada firman, namun begitu cepat berbelok arah. Ketika tidak ada keuntungan untuk dirinya, firman itu begitu cepat hilang dari mereka. Benih yang jatuh ke batu-batuan adalah mereka yang cepat patah, putus asa saat mengalami tantangan dan kesulitan. Mereka cepat menyerah pada tantangan dan tidak berani berjuang. Yang jatuh di semak berduri adalah mereka yang sulit menghasilkan buah karena diberatkan oleh tujuan-tujuan mereka sendiri untuk mencapai kesuksesan material. Sementara benih yang jatuh di tanah subur adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, dan menghasilkan buah yang melimpah. Pertanyaan untuk kita termasuk benih yang jatuh di mana? Apakah kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan? Hidup beriman di dunia sekarang sungguh mengalami banyak tantangan. Gaya hidup, godaan-godaan materi sering menghalangi kita untuk menghasilkan buah melimpah dalam pelayanan kita. Niat baik yang kita miliki dalam kehidupan kita sering mengaburkan cita-cita mulia kita. Akibatnya dalam hidup dan pelayanan kita, sering kita tidak menghasilkan apa-apa untuk sesama. Kita cenderung tergoda untuk lebih menonjolkan ambisi-ambisi pribadi kita, keuntungan, nama baik atau bahkan juga kedudukan. Namun demikian, kesibukan-kesibukan itu seringkali justru menjadi penghalang dan penghambat bagi kita untuk menghasilkan buah cinta kasih dan perbuatan baik bagi sesama. Hemat saya, benih sabda sudah ada dalam hati. Maka mari kita menyerahkan diri, karya dan tugas pelayanan kita kepada Sang Sabda itu, yakni Yesus sendiri yang telah menaburkan benih sabda ke dalam hati setiap manusia. Kita membiarkan sabda Yesus, benih itu menjadi bulir, tangkai yang menguning dan terisi demi kebahagiaan sesama, diri kita, dan demi kemuliaan Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas benih sabda yang telah Engkau taburkan di dalam hati kami sebagai benih terindah yang harus kami hidupi demi memuji dan memuliakan nama-Mu dalam diri sesama yang kami jumpai, yang kami kasihi dan kami layani. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, tempat bertumbuhnya benih sabda-Mu, agar kehadiran kami
menjadi benih yang membuahkan hasil melimpah bagi sesama. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batuk sila